Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini 6 Januari 2021. Bacaan dan renungan akan dibawakan oleh Pastor John Laba SDB dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Saudari dan saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi bersama saya Romo John Laba SDB dari komunitas Salesian Don Bosco Tiga Raksa Tangerang. Dalam Daily Fresh Juice pada hari ini, hari Rabu setelah Pesta Penampakan Tuhan. Saya mengucapkan selamat tahun baru kepada saudari dan saudara terkasih, para pendengar setia Daily Fresh Juice dimanapun kalian berada. Mari kita masuki tahun yang baru ini dengan penuh sukacita meskipun masih di masa pandemi. Mari kita sama-sama mendengarkan sabda Tuhan dari Injil hari ini, Injil Markus bab 6 ayat 45 sampai 52 dan merenungkannya. Sekarang saya bacakan. Sesudah memberi makan 5.000 orang, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu, mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara, saya memberi judul renungan hari ini, Angin Sakal Zaman Now. Saya barusan membereskan file-file di laptop saya. Saya menemukan kembali sebuah kutipan dari surat apostolik Paus Yohanes Paulus II yang berjudul Salvi Vici Doloris, artinya penderitaan yang menyelamatkan. Surat apostolik ini tentang arti Kristiani dari penderitaan manusia yang dikeluarkan pada tanggal 11 Februari tahun 1984. Inilah kutipan perkataan orang kudus modern ini yang sangat menarik perhatian saya. Kutipannya begini: jika seseorang ikut ambil bagian
dalam penderitaan Kristus, maka hal ini terjadi karena Kristus telah membuka penderitaannya kepada manusia, karena Dia sendiri dalam penderitaannya yang menyelamatkan, dalam arti tertentu telah ikut ambil bagian dalam penderitaan manusia. Manusia yang menemukan penderitaan Kristus yang menyelamatkan, melalui imannya juga menemukan di dalamnya penderitaan-penderitaannya sendiri. Ia menemukannya kembali melalui imannya dengan suatu isi yang baru dan arti baru. Salvifici Doloris nomor 20. Saya mengambil kutipan ini untuk mengawali sekaligus menginspirasi kita untuk memahami bacaan Injil yang barusan kita dengar dalam renungan kita pada hari ini. Karena bagi saya perkataan Orang Kudus ini masih sangat aktual. Kita sudah berada di awal tahun 2021. Namun pandemi COVID-19 ini semakin menjadi-jadi. Data di Indonesia yang saya akses pada tanggal 4 Januari 2021 yang lalu menunjukkan bahwa mereka yang positif ada 772.103, yang sembuh ada 639.103, dan yang meninggal dunia ada 22.911. Nah, kita bisa membayangkan data-data sebelum tanggal 4 Januari dan data aktual hari ini tanggal 6 Januari 2021. Pasti bertambah. Nah, data-data ini memang menakutkan kita dan generasi manusia secara umum. Kita semua lalu dihadapkan pada pertanyaan tentang Allah yang Maha Baik dan pandemi COVID-19 ini. Pertanyaan klasiknya adalah, kalau Allah kita itu Maha Baik, mengapa Ia membiarkan COVID-19 ini semakin merajalela? Mengapa Ia mengizinkan COVID-19 menimpa umat manusia di seluruh dunia? Dan kapan Tuhan Allah akan membiarkan penderitaan ini berlalu? Pertanyaan ini membawa saya kepada sebuah penegasan yang disampaikan Paus Yohanes Paulus II dalam kutipan di atas, di mana dia katakan, manusia yang menemukan penderitaan Kristus yang menyelamatkan, melalui imannya juga menemukan di dalamnya penderitaan-penderitaannya sendiri, dan ia menemukannya kembali melalui imannya dengan suatu isi yang baru dan arti yang baru. Sedangkan Paus Fransiskus juga pernah berkata begini, melihat Yesus dalam penderitaannya, kita melihat seperti pada cermin penderitaan semua umat manusia, dan kita menemukan jawaban ilahi untuk misteri kejahatan, penderitaan, dan kematian. Tuhan itu tetap memiliki kuasa untuk seluruh hidup kita. Pada hari ini kita mendengar kisah Injil yang sangat menarik. Setelah Yesus memberi makan 5.000 orang, Ia menyuruh orang banyak yang sudah kenyang itu pulang. Para muridnya juga mendahuluinya ke seberang. Yesus sendiri menggunakan kesempatan untuk pergi ke bukit dan berdoa. Ia tentu bersyukur atas segala sesuatu yang sudah dilakukannya, termasuk mujizat 5 roti dan 2 ikan. Para murid yang sedang berlayar sendirian tanpa Yesus itu mengalami angin sakal. Kita perlu tahu bahwa Danau Galilea yang panjangnya 21 km
dan lebarnya 11 km itu letaknya juga cukup rendah, sekitar 495 meter di bawah permukaan Laut Tengah. Dengan demikian, angin dari daerah pegunungan, termasuk dataran tinggi Golan, akan membuat pusaran-pusaran tertentu di Danau Galilea, sehingga danau itu kadang-kadang bisa mengamuk dan membahayakan para nelayan. Para murid Yesus yang pernah menjadi nelayan di tempat itu merasa ketakutan. Sambil mendayung perahu mereka di tengah laut, mereka mengalami amukan angin sakal. Pada saat itulah Yesus berjalan di atas air. Dia pura-pura hendak melewati mereka. Dan dalam ketakutan, Yesus menyapa dengan perkataan yang meneguhkan mereka semua. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Yesus menyapa mereka ketika mereka dalam ketakutan karena angin sakal yang mengguncang perahu mereka. Yesus naik ke perahu, angin pun reda, dan para murid tercengang, bingung, sebab Yesus memiliki kuasa yang luar biasa. Angin sakal saja takluk pada Yesus. Saya membayangkan bahwa dunia kita ini serupa dengan sebuah batra yang sedang berada di tengah laut dan diterpa angin sakal COVID-19. Ada ketakutan umat manusia yang mencekam seperti yang kita sedang mengalami bersama saat ini. Kita semua seakan berteriak ketakutan, dan ada yang betul-betul berteriak karena COVID-19 ini sedang berada di depan pintu, sedang membahayakan kita semua. Benar-benar sebuah ancaman yang sangat serius bagi umat manusia saat ini. Saya juga membayangkan gereja kita itu sedang mengalami teriakan-teriakan yang sama untuk memohon kehadiran Tuhan. Ini benar-benar penderitaan yang sangat dahsyat bagi kita semua dan juga bagi dunia. Ini adalah sebuah realitas kita bersama, sebuah angin sakal zaman now. Pengalaman ini memang menakutkan, tetapi menjadi kesempatan untuk membantu kita mengintrospeksi diri dengan pertanyaan ini. Apakah kita benar-benar membutuhkan Tuhan? Para murid Yesus pergi sendirian dan mereka merasa bahwa dengan pengalaman sebagai nelayan, mereka dapat menaklukkan angin sakal di danau. Ternyata, hanya ketika Yesus hadir, maka angin sakal menghilang dan danau menjadi tenang. Mereka tidak takut lagi. Kita tidak boleh mengandalkan diri dengan kekuatan manusiawi kita. Pada saat ini, kita butuh Tuhan untuk berbicara dan menyatakan dirinya, tenanglah, aku ini, jangan takut. Supaya angin sakal zaman now ini, yakni COVID-19 ini, bisa lenyap. Semakin kita mengandalkan diri, semakin berjatuhan korban, sebagaimana pengalaman umat Israel di padang gurun dalam kisah ular tedung. Semakin kita mengandalkan Tuhan, maka angin sakal zaman now, yakni COVID-19 ini bisa hilang. Sungguh kita membutuhkan Tuhan dan kuasa-Nya. Kita belajar supaya jangan terlampau mengandalkan diri kita sendiri dan mengabaikan Tuhan. Marilah berdoa. Tuhan Allah kami sudah memasuki tahun yang baru, yakni 2021. Kami semua masih diselimuti oleh ketakutan akan bahaya pandemi COVID-19. Bantulah kami, supaya dengan kuat kuasa-Mu saja, kami dapat luput dari bahaya COVID-19.
laksana angin sakal zaman now ini, kami tetap percaya bahwa di masa yang sulit sekalipun Engkau pasti akan datang dan menenangkan kami. Sebagaimana putramu Yesus Kristus sendiri berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Bunda Maria yang selalu menolong, doakanlah kami dan lindungilah kami. Amin. Dan kiranya kita semua senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 6 Januari 2021. Segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Pastor John Laba untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.